Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Wawan di ruang belajar IPA. Pertemuan kali ini Kak Wawan akan membahas materi tentang mengukur besaran panjang dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Materi ini masih masuk dalam bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Jadi Kak Wawan hanya melanjutkan saja ya. Tetapi sebelum Kak Wawan masuk pada materi, jangan lupa adik-adik subscribe, komen, dan like channel Kak Wawan untuk menambah semangat Kak Wawan dalam menyusun materi virtual atau video pembelajaran. Nah, untuk lebih jelas kita langsung masuk saja pada materi. Yang pertama Kak Wawan akan bahas yaitu tentang jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur panjang suatu objek maupun diameter dalam dan diameter luar dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Artinya, jangka sorong itu merupakan bagian dari alat ukur untuk mengukur besaran panjang. Hampir sama dengan penggaris atau meteran, hanya saja jangka sorong ini memiliki ketelitian atau presisi atau akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan penggaris. Nah, adik-adik bisa lihat di sini untuk bagian-bagian jangka sorong. Bentuk jangka sorong seperti yang ada di layar adik-adik, di sini terdiri dari rahang dalam atau disebut dengan rahang atas. Ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Misal untuk mengukur diameter cincin bagian dalam, diameter pipa bagian dalam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rahang luar atau rahang bawah. Rahang ini berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda. Contohnya diameter luar cincin atau diameter luar pipa, atau juga bisa untuk mengukur panjang suatu benda lain, misalnya paku dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada baut pengunci rahang. Baut ini berfungsi untuk mengunci rahang saat akan dibaca pengukurannya agar rahang ini tidak dapat bergeser. Jadi setelah rahang ini diposisikan tepat dengan bendanya, maka baut ini harus diputar agar rahang ini tidak bergerak lagi saat pembacaan hasil pengukuran. Yang keempat, ada yang disebut dengan skala utama. Skala utama letaknya ada di bagian tengah. Adik-adik bisa lihat ini mulai dari angka 0 hingga diakhiri dengan angka 15. Biasanya untuk skala utama ini memiliki satuan cm atau satuan mm. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan skala nonius. Skala nonius itu letaknya ada pada rahang yang dapat bergeser. Nah, nonius ini atau skala nonius ini berfungsi untuk menentukan tingkat ketelitian suatu benda. Jadi, mengapa jangka sorong berbeda dengan penggaris? Karena untuk jangka sorong memiliki skala nonius atau yang menentukan tingkat ketelitiannya. Yang selanjutnya, adik-adik bisa lihat contoh penggunaan jangka sorong. Jika adik-adik mengukur diameter luar, maka posisi bendanya bisa dilihat seperti di gambar seperti ini. Boleh bendanya ada di bagian atas maupun di bagian bawah. Nah, ini contohnya adalah menggunakan koin. Kalau adik ingin mengukur panjang yang lain, misal yang berbentuknya seperti paku, maka tinggal diposisikan saja. Jadi pakunya dihimpitkan dengan menggunakan rahang jangka sorongnya. Tetapi jika adik ingin mengukur diameter dalam suatu benda seperti cincin, maka posisinya ada di rahang atas seperti ini. Caranya juga sama, posisikan cincinnya pada rahang atas, setelah itu tarik atau dorong jangka sorongnya, setelah itu kunci baut agar jangka sorong atau rahangnya tidak bergerak. Selanjutnya, Kak Wawan akan membahas tentang ketelitian pengukuran jangka sorong. Jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Akan tetapi, setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Apabila pada rahang geser atau nonius terdapat 20 skala, maka ketelitian jangka sorong itu 0,05 mm. Dan untuk jangka sorong dengan rahang nonius yang memiliki 50 skala, itu ketelitiannya adalah 0,02 mm.
Adik-adik bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ini adalah jangka sorong yang memiliki jumlah skala pada nonius itu sebanyak 20 skala. Jadi adik-adik bisa dilihat 20 skala ini diperoleh dari ini adik-adik. Jumlah skala atau jumlah garisnya ini di rahang noniusnya itu ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai angka 10 ini jumlahnya adalah 20 skala. Maka ketelitiannya 0,05. Akan tetapi pada gambar di sebelah kanan ini ada jangka sorong yang memiliki skala pada noniusnya itu jumlahnya 50 skala. Adik bisa dihitung ini setiap angka 1 itu mewakili 5 skala hingga ini sampai angka 10 maka diperoleh 50 skala. Maka ketelitiannya itu 0,02 mm. Adik-adik harus mengingat ini ya. Nanti kalau di soal ada muncul kok di sini ada jumlah skala pada rahang noniusnya 20 skala, maka ketelitiannya 0,05. Dan jika jumlahnya 50 itu ketelitiannya 0,2 mm. Yang selanjutnya di sini kawan akan membahas tentang cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Jika adik tadi sudah melihat skala pada gambar jangka sorong asli, di sini kawan menampilkan untuk gambar hasil pengukuran dengan jangka sorong dalam bentuk soal. Biasanya dalam bentuk soal hasil pengukurannya bentuknya seperti ini adik-adik. Jadi tidak lagi berbentuk jangka sorong asli tapi cuma skalanya saja. Akan tetapi bagiannya masih sama. Yang atas adalah skala utama, yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, cara membacanya perhatikan ini adik-adik. Yang pertama adik-adik harus membaca skala utamanya dulu. Bagaimana untuk membacanya? Adik lihat di sini skala nonius ada angka 0. Nah, jika di angka 0 ini pada skala nonius melewati garis pada skala utama, maka garis itu merupakan hasil pembacaan untuk skala utama. Di sini 0 ini melewati angka 2 pada skala utama dan satu garis di skala utama. Maka hasilnya itu menjadi 21 mm jika ini satuannya mm atau 2,1 cm jika satuannya ini cm. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, adik-adik baru membaca skala noniusnya. Gimana untuk menemukan skala noniusnya? Caranya mudah. Adik-adik dilihat setelah ini tadi sudah dihitung skala utamanya, adik cari garis antara yang ada di skala utama dan skala nonius itu membentuk garis lurus, tepat membentuk garis lurus. Tetapi melihatnya jangan dari belakang, dari depan, dari angka 0 ini ya. Dilihat mana garis yang paling lurus antara skala utama dengan skala nonius, dan ini ketemu garis lurus pada garis yang ketiga ya, 1, 2, 3. Maka bisa ditulis skala noniusnya itu terukur 0,3 mm atau 0,03 cm. Seperti itu ya. Dan hasilnya itu menjadi skala utama ditambah skala nonius 21 mm ditambah 0,3 mm. Jika menjadi satuan milimeter itu menjadi 21,3 mm. Tetapi jika dikonversikan menjadi cm maka menjadi 2,13 cm. Dan selanjutnya untuk pembahasan contoh soal. Di sini misal ada soal yang perintahnya tentukan hasil pengukuran pada gambar di bawah ini dalam satuan milimeter. Nah, di sini digambar gambarnya asli pada jangka sorong ya, adik-adik bisa lebih mudah. Pembahasannya caranya sama adik-adik. Yang pertama adik baca terlebih dahulu skala utamanya. Di sini di skala utamanya 0 pada skala nonius itu setelah melewati angka 1 pada skala utama dan garis ketiga pada skala utama. Setelah angka 1 ya, maka untuk skala utamanya itu tertulis 1,3 cm jika ini dalam bentuk satuan senti atau 13 mm jika dalam bentuk milimeter. Yang kedua, kalian cari garis antara skala nonius dan skala utama yang saling lurus. Adik-adik bisa dilihatnya dari mulai 0 ya. Kita cari yang paling lurus itu berada di garis
20 ke 21. Adik bisa dihitung ini jumlah garisnya sampai yang paling lurus adalah garis ke 21. Maka bisa ditulis karena ini skalanya pakai skala yang jumlah skala 50, maka cara menghitung skala noniusnya adalah 21 garis ke 21 tadi yang paling lurus dikalikan dengan 0,02 mm menjadi 0,42 mm. Itu untuk skala noniusnya. Maka hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius itu hasilnya 13 mm ditambah 0,42 mm menjadi 13,42 mm. Atau jika diminta dikonversikan ke senti, maka hasilnya menjadi 1,342 cm. Seperti itu ya adik-adik. Saya yakin adik-adik sudah memahami. Jika adik-adik belum paham, nanti bisa diulang lagi video ini agar adik-adik bisa lebih paham dalam membaca skala di jangka sorong. Nah, ini untuk jangka sorong, kawan punya soal, silakan adik-adik kerjakan soal ini, tulis dulu dan bisa gambar di buku IPA kalian. Nanti untuk konfirmasinya bisa sampaikan ke guru mapel IPA kalian masing-masing. Yang selanjutnya kawan akan membahas tentang mikrometer skrup. Di sini mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm yang digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk. Selanjutnya, kawan akan membahas tentang bagian-bagian mikrometer skrup. Nah, di sini adik-adik bisa dilihat untuk bagian-bagian mikrometer skrup. Yang perlu kawan bahas adalah skala utama dan skala noniusnya saja ya. Untuk skala utama pada mikrometer skrup letaknya pada sleeve, bagian tengah ini, sedangkan skala nonius itu letaknya pada thimble ya, letaknya di sini. Nah, thimble ini yang dapat diputar atau yang dapat untuk menentukan skala noniusnya dengan pasti. Jadi ini nanti dapat diputar sesuai dengan ukuran bendanya. Ya, selanjutnya di sini untuk cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometer skrup. Yang pertama, seperti jangka sorong, kita baca terlebih dahulu adalah skala utamanya. Dilihat di sini yang paling dilihat adalah skala noniusnya. Jika skala noniusnya ini sudah erat di angka atau di depan angka skala utama, maka itu menjadi nilai skala utamanya. Di sini skala noniusnya berhenti atau sangat erat di depan angka 5, maka skala utamanya tertulis angka 5. Tetapi di sini juga terletak di satu garis di depan angka 5, maka menjadi 0,5 mm. Jika ditambahkan angka 5 dengan 0,5, maka hasil skala utamanya 5,5 mm. Nah, untuk skala nonius caranya sama juga seperti jangka sorong, dilihat yang paling lurus, tetapi skala utamanya yang tengah ini ya, dilihat dengan angka di skala nonius atau dengan garis di skala nonius yang paling lurus. Di sini terlihat di angka atau di garis 28. Maka skala noniusnya itu 28 dikali ketelitiannya 0,01 mm menjadi 0,28 mm. Dan hasil akhirnya skala utama ditambah skala nonius 5,5 ditambah 0,28 menjadi 5,78 mm. Nah, contoh yang kedua di sini, misal ada gambar seperti ini, kita baca skala utamanya dulu. Skala utamanya di sini karena skala nonius di depan angka 1,5, maka langsung ketemu 1,5 mm. Skala noniusnya ini terlihat lurus dengan angka atau dengan skala 30 di skala nonius, maka 30 kali 0,01 menjadi 0,3 mm. Hasilnya skala utama 1,5 ditambah 0,3 skala nonius, hasilnya 1,8 mm. Nah, di sini ada contoh soal, adik-adik bisa dikerjakan. Ini untuk soal yang kedua, adik-adik bisa dikerjakan, nanti konfirmasi ke guru ya, soal dan gambar tolong digambar. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.